Oke, jumpa lagi di Gerobak Cross. Sekarang kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu soal-soal tentang difraksi kisi. Nah, difraksi kisi, difraksi celah tunggal maupun interferensi celah ganda. Sekali lagi aku remind, rumusnya sama ya, yaitu D sin theta sama dengan N dikali lambda jika ada hubungannya dengan sudut, atau bisa juga D Y per L sama dengan N dikali lambda jika tidak ada hubungannya dengan sudut. Nah, itu rumusnya sama. Dan ada satu lagi, dia itu lompat-lompatnya yang N-nya itu ya, setengah-setengahannya itu kebetulan sama persis dengan interferensi celah ganda. Jadi kalau kalian masih ingat lompat-lompatnya interferensi celah ganda, itu sama dengan lompat-lompatnya untuk difraksi kisi, dimana seperti kita ketahui interferensi celah ganda, begitu juga dengan difraksi kisi ya. Kalau gitu lompatnya selalu rata semua, setengah terus, mau ke atas mau ke bawah sama semua ya, setengah terus. Nah, terus bedanya apa antara interferensi celah ganda dengan difraksi kisi? Bedanya hanya satu, di bagian D-nya alias di lebar celahnya, dimana khusus untuk difraksi kisi ya, khusus untuk difraksi kisi aja, itu D-nya berlaku rumusnya adalah 1/N. Kok N itu apa? N itu adalah jumlah goresan, atau kadang-kadang ditulis jumlah garis, itu sama aja ya. Jadi N itu adalah jumlah garis atau jumlah goresan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke contoh soalnya, aku mau nerangin satu hal dulu. Ini penting sih. Jadi contohnya ya, kalau aku punya katakanlah 700 goresan per sentimeter ya, 700 goresan per sentimeter contohnya, ini berarti N-nya ya. Kalau mau kita convert ke meter, hati-hati, bukan dibagi tapi dikali. Jadi nanti itu sama artinya dengan 70.000 goresan per meter. Loh, kok senti ke meter kan dibagi? No, bukan kayak gitu. Maksudnya ibaratnya gini, Rek. Kalau sak senti itu kalian punya 7.000 garis, 7.000 goresan ya, 7.000 goresan. Kalau 1 meter ya, alias bisa dikatakan 1 meter kan pada 100 cm itu. Lebih akeh apa lebih sithik kayak goresane? Ya tambah lebih akeh ya kan. Ini kan berarti banyak dikali 100 juga, yaitu 70.000 goresan. Hati-hati ya konsep ini ya. Jadi hati-hati ngubahnya, perhatikan baik-baik, jangan sampai nanti salah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui ini ya, contoh soal kita ini, bila seberkas cahaya dilewatkan pada sebuah kisi difraksi. Lah ini keywordnya kisi. Kalau ada kata kisi ya wis pasti itu difraksi kisi udah ya, difraksi kisi dengan 5.000 goresan per sentimeter. Berarti itu adalah N-nya ya. Diketahui berarti di sini N-nya 5.000 goresan per cm. Jangan salah ya, kalau mau kita convert ke meter, maka itu artinya bukan dibagi ya, tapi dikali. Jadinya nanti 500.000 goresan per meter. Oke, itu N-nya. Kemudian dia ngomong akan dihasilkan garis terang kedua. Terang kedua berarti itu T2 dengan sudut 30 derajat. Nah, ada hubungannya dengan sudut ya. Berarti kita pakai rumus yang ini nih. Rumus yang ini. D sin theta N lambda. Hitung panjang gelombang yang digunakan. Berarti dia minta lambdanya berapa. Oke, kita lihat dulu lompat-lompatnya. Ya, dia minta terang kedua tadi. Jadi, mulanya dari terang pusat ke terang 2 itu kelihatan ya. Setengah, 1, 1/2, 2. Oh, berarti N-nya 2. Nah, itu yang akan kita masukkan ke rumus kita.
Ingat kalau ada hubungannya sama sudut pakai ini ya, D sin theta sama dengan N dikali lambda. N-nya kita masukkan 1/n, D-nya ya, D-nya kita masukin 1/n dikali sin 30 derajat sama dengan ini N-nya bahkan kita tentuin 2, lambdanya yang mau kita cari. Nah, N-nya kita masukin ini ya, sebesar 500.000 sin 30 kita tahu setengah sama dengan 2 kali lambda. Dihitung-hitung lambdanya ketemu nih, 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah gitu ya, itu contoh soal nomor 1. And then kita masuk contoh soal nomor 2. Diketahui seberkas cahaya dengan panjang gelombang, itu berarti lambda ya, lambdanya sebesar 6.500 angstrom. Ingat angstrom berarti sama dengan 6.500 dikali 10 pangkat min 10 meter kayak biasanya. Mengenai kisi, nah ini keywordnya kisi, berarti kita masuk di fraksi kisi ya, yang terdiri dari 100 garis tiap milimeter, berarti itu N-nya. N-nya adalah 100 garis tiap milimeter. Mau kita convert ke meter, bukan dibagi tapi malah dikali. Dikali berapa? Dikali 1000. Jadi itu sama dengan 100.000 garis per meter. Hitunglah sudut penyimpangan orde ketiga garis terang. Itu berarti T3 ya, karena dia minta sudut, berarti kita pakai rumus yang kayak tadi ya. Kita pakai rumus yang tadi itu D sin theta sama dengan N dikali lambda. D nya seperti biasa kayak tadi 1/n. Theta yang mau kita cari, kita belum cari N nya, kita cari dulu N nya ya. Dia minta ini terang ketiga, terang pusat TO ke T3. Itu kelihatan ya, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Berarti N-nya adalah 3. Kita masukin ke sini 3 dikali lambdanya 6.500, 10 pangkat min 10. Masukin N-nya sekarang. N-nya diketahui ini 100.000, berarti 1/100.000 dikali sin theta sama dengan 3 dikali 6.500 dikali 10 pangkat min 10. Dihitung sin theta sama dengan 0,195. Nah, karena dia minta sudutnya, maka kita pakai apa? Pakai kalkulator. Betul sekali ya, ketemunya 11,24 derajat. Loh kok nek hasilnya gak elek, terus gak boleh kalkulator apa? Ya kalau memang bener-bener gak boleh kalkulator, dengan terpaksa kalian nulisnya kayak di matematika biasa nih, arkes sinus 0,195 gitu. Terutama buat Theo ini yang biasanya kok ya apa kalau misalnya nggak bisa dihitung nggak bisa dihitung, ya udah nggak apa-apa, nggak semua bisa dihitung deh, mati. Oke, lanjut, ditunggu TikToknya. Nomor 3 ya, kita masuk soal nomor 3. Cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer, berarti itu lambda sama dengan 500 nanometer. Kita jadi meter ya, 500 dikali 10 pangkat min 9 meter. Dijatuhkan pada kisi. Nah ini keywordnya kisi, berarti masuk di fraksi kisi. Jika pita terang orde kedua, berarti itu T2, membentuk sudut, berarti itu theta 30 derajat, tentukan banyaknya garis per sentimeter, berarti dia tuh mintanya adalah N-nya berapa. Oke, kita cari dulu ya. Karena diketahui ada sudut, berarti kita pakai rumus D sin theta sama dengan N dikali lambda. D nya 1/n ya,
sin 30 derajat